Singkat cerita, setelah meminta izin kepada Putri Nora, maka para ksatria pengawal utama dari Putri Nora kini akhirnya langsung meminta Crai dan juga semua teman-temannya untuk bisa masuk ke dalam. Lalu setelah dirinya sudah masuk, maka mereka pun sekarang bisa melihat bahwa tidak seperti waktu terakhir dia datang. Kali ini Crai justru bawa rombongan banyak, alias dia bawa banyak orang. Ada Krahi Andre alias Kaisar Petir yang masih kelihatan gagah seperti biasanya dan tetap sesuai dengan selera Nora. Dia datang membawa semua anggota dari parti mereka tanpa ada satupun yang terkecuali. Lalu di sampingnya ada juga seorang wanita dengan gaun indah berwarna putih. Dia adalah orang yang sering dilihat Nora lewat sistem kota atau lewat kamera pengawas. Siapa lagi kalau bukan si cadangan atau Alicia Code. Di momen inilah, tanpa basa-basi, Crai langsung ngomong dengan nada santai, tepat menuju kepada Putri Nora. Dari nada suaranya, jelas banget dia tidak menunjukkan sama sekali kalau dia lagi ada di depan anggota keluarga kerajaan. "Hei Nora, aku datang lagi. Kayaknya hari ini suasananya lumayan sibuk ya." "Crai dan cadangan, apa jangan-jangan kamu yang udah membuka kunci pintu dari kamar Alicia?" Di momen inilah narator pun langsung menjelaskan. Berbeda dengan Agus yang langsung baca semua pesan dari raja, Nora justru sama sekali nggak berani buka pesan dari ayah mereka. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Nora udah berhasil dibuat jadi panik setelah raja menyuruhnya untuk dapat membiarkan Crai bisa pulang. Jadi gara-gara itulah, Nora pun jadi tidak bisa mendapatkan info bahwa memang benar orang yang telah melepaskan Alicia, dia adalah Crai. Gampangnya, Nora sudah tahu bahwa Alicia sudah dilepaskan dengan cara memanfaatkan celah dari sistem. Tapi dia nggak tahu orang yang berhasil melakukan itu justru adalah Crai. Gara-gara semua hal itu, Nora bahkan tidak menyapa Kaisar Petir. Sebagai gantinya, Nora pun langsung nembak banyak sekali pertanyaan, tepat menuju ke arah Crai. Di momen itulah, ruangan tempat mereka berkumpul kini otomatis langsung menjadi tegang. Tapi seperti biasanya cuy, Crai malah kelihatan santai. Dia berpikir sebentar, terus jawab tanpa beban, "Yah, bisa dibilang gitu juga." Mendengar ucapan singkat itu dari Crai, Nora pun kini langsung bertanya, tapi hanya di dalam hatinya saja. Gila, orang ini siapa? Apakah dia ini pembawa sial? Kalau dipikir-pikir, semua rencana Nora selalu kacau gara-gara lelaki ini. Kaisar Petir dirampas darinya. Waktu Nora mau kompromi demi kerjasama, berujung dengan Crai menggunakan sumber daya berharga untuk mengisi ulang relik. Kemudian para ksatrianya malah sibuk mengeluh soal cara memanggil Alicia. Dan sekarang, gara-gara kelakuan dia, perang sudah mulai sebelum raja meninggal. Ini bukan sekadar masalah bodoh yang bisa diabaikan begitu saja. Ini sudah di luar batas kebodohan. Nora menarik napas dalam, berusaha nenangin diri, terus bertanya, hanya murni mau tahu saja, sistem kunci yang dipasang raja itu celahnya di mana? Beda jauh antara celah dalam sistem yang Agus atau Nora manfaatkan dengan celah yang dipakai Crai untuk buka pintu itu. Celah yang biasa Agus dan Nora manfaatkan itu tidak seberapa. Hampir semua orang bisa sadar. Lebih mirip permainan kata atau trik murahan. Tapi pintu yang Crai buka itu dikunci sendiri oleh raja dengan otoritasnya. Jujur saja, Nora memang belum pernah mencoba buka pintu itu. Agus juga pasti sama. Biasanya, kalau orang dari kasta bawah, memang seharusnya tidak bisa buka pintu yang dikunci oleh mereka yang kasta lebih tinggi. Penguncian itu simpel, makanya tidak mungkin ada celah untuk membobolnya. Crai sempat mengerutkan kening, lalu menghela napas dan bilang, "Entahlah, pokoknya kebuka aja. Aku cuma dorong doang kok pintunya." Lelaki itu bahkan tidak tahu pintunya terbuka sampai Nora kehilangan kata-kata untuk mengomentari hal itu. Lalu Crai kemudian melanjutkan, "Lebih penting, aku bawa Tuan Putri. Dia pengen ketemu sama Nora." Nah, tepat ketika Crai sudah bicara begitu, maka gadis yang di belakangnya, alias Alicia Code, kini dia pun seketika langsung melangkah ke depan. Alicia punya aura yang agak rapuh. Warna rambutnya beda jauh dari Nora, begitu juga auranya. Tapi, entah kenapa ada sesuatu yang terasa aneh dari dirinya. Meskipun dia cuma cadangan, tetap aja dia itu anggota keluarga kerajaan. Alicia menatap Nora, lalu bicara dengan nada yang agak kaku. "Senang bertemu denganmu, Kak Nora. Aku Alicia Code.
Aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu. Cray sudah cerita banyak, jadi aku ingin ketemu dengan Kak Nora setidaknya sekali seumur hidupku. Meski dia sudah dikurung lama, Alicia masih bisa bicara dengan sopan. Nora bisa merasakan kalau para ksatrianya juga agak terkesan. Tapi bagi Nora, kesopanan saja tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Jujur saja, Nora tidak ada minat sama sekali dengan adik yang tidak punya sumber daya. Nora juga tidak akan menyalahkan dia soal pintu kamarnya yang tiba-tiba kebuka dan membuat kekacauan. Tapi intinya, Nora lagi sibuk hal lain. Lalu setelah berpikir seperti itu, Nora pun kini mulai berkata kepada Alicia, "Kelihatannya kamu cukup tahu sopan santun Alicia. BTW, lelaki itu sudah cerita apa saja ke kamu?" Suara Nora jelas sedang tidak enak, tapi Alicia malah merespons dengan menempelkan tangannya ke kening. "Iya," kata Cray, "Kak Nora adalah orang yang meneliti aksesori peningkat kekuatan dan suplemen yang dia bawa sebagai hadiah." Mendengar ucapan itu dari Alicia, Nora pun langsung melirik ke arah Cray sambil bertanya kepadanya, "Hah? Kamu cuma jadiin hasil penelitianku yang sangat berharga sebagai oleh-oleh? Itu benar-benar kelewatan." Namun Cray pun punya senyum dan bilang kepada Nora, "Cuman itu yang aku punya, jadi aku kasihin aja ke dia." Memang sih, Nora yang memberi hasil penelitian kepada Cray sebagai bentuk bahwa mereka sudah melakukan kerjasama. Tapi kenapa Cray malah memberikannya lagi kepada orang lain? Namun di tengah kebingungan dari Nora, dia pun kini justru malah menjadi terkesan dengan apa yang baru saja dia lihat tepat di depan matanya. Nora menatap aksesori peningkat kekuatan yang ditunjukkan Alicia, lalu mengernyit, "Kamu tidak ditolak oleh aksesori itu." Aksesori peningkat kekuatan bukan alat biasa yang bisa dipakai siapa saja. Itu dirancang untuk mereka yang sudah berlatih keras, supaya bisa naik ke level lebih tinggi lagi. Bahkan di antara warga kota yang bercita-cita jadi ksatria dan berlatih tiap hari, tak banyak yang bisa lolos seleksi aksesori ini. Alicia, yang sudah dikurung bertahun-tahun, seharusnya tidak mungkin bisa memakainya. "Iya, Kak Nora, aku memang tidak pernah keluar, tapi sebagai anggota keluarga kerajaan, aku tidak pernah mengabaikan latihan." Menarik. Sepertinya kamu bukan sekadar cadangan biasa. Aksesori peningkat kekuatan itu bagian dari teknologi manusia yang ditingkatkan. Bisa memakainya berarti tubuhnya punya potensi untuk menerima peningkatan lebih lanjut. Nora berdiri dari singgasana, lalu menyentuh keningnya dan melepas aksesori peningkat kekuatan. Teknologi peningkatan manusia ini bertujuan untuk menciptakan individu yang lebih kuat, termasuk menciptakan raja yang lebih tangguh. Jelas saja, Nora juga memanfaatkan teknologi ini untuk melatih dirinya sendiri. Dalam perebutan tahta, saat mencapai menara raja, yang paling penting tetaplah kemampuan asli manusia itu sendiri. Dari sudut pandangnya, Agus itu hanya raja pemalas yang menutupi kelemahannya dengan senjata. Nora menjilat bibirnya dengan sikap mengintimidasi, lalu berkata, "Menjadi seorang putri bukan berarti kamu boleh lemah. Cadangan, bersyukurlah. Aku akan mengujimu langsung." "Baik Kak Nora." Alicia langsung menjawab tanpa ragu. Sama sekali tidak kelihatan takut meskipun berhadapan langsung dengan Nora. Jarang sekali ada orang yang bisa tetap santai di depan Nora. Nora kira Alicia itu beda jauh darinya, baik dari penampilan maupun sifat. Tapi ternyata dalam hal mental, dia punya sesuatu yang mirip dengannya. Kalau saja dia bukan sekadar cadangan dan punya sumber daya sebagai anggota kerajaan, mungkin Nora bisa mempertimbangkan kerja sama dengannya. Beberapa waktu terakhir, Nora cuma dapat laporan yang membuat mood jelek gara-gara insiden tabu itu. Tapi sepertinya, kali ini Nora akan bisa bersenang-senang sedikit. Saat Nora sedang memikirkan itu, tiba-tiba Cray, yang dari tadi diam saja, malah pasang muka kesel dan ngomong, "Woi Nora, panggilannya. Kita udah janji kan? Sebagai bentuk dari kerja sama kita, kamu harus panggil dia dengan sebutan Alicia-chan, adik yang sangat imut." Di momen itulah, wajah dari Nora kini kembali jadi merah. Lalu dengan rasa malu-malu, Nora pun kini otomatis langsung menjawabnya, "Aku belum setuju sama sekali, dasar bodoh. Dasar lelaki yang tidak bisa baca situasi." Alicia juga kelihatan bengong.
terus mengulang pelan kata-kata itu. Tampaknya dia juga tidak menyangka kalau pengawal pribadinya bisa seenaknya membuat janji seperti itu. Tatapan polosnya membuat Nora jadi malu sendiri, dan tanpa pikir panjang, Nora langsung bentak Cray. "Aku sudah bilang kan, kalau kamu mau aku menerima syarat konyolmu, tunjukkan dulu kekuatanmu. Pergilah ke penjara dan taklukkan si tahanan dengan segel khusus itu." Di momen ini, narator pun kembali menjelaskan kepada kita, tahanan paling berbahaya yang bahkan si Agus pun angkat tangan. Nilai orang itu semakin meningkat setelah Agus memakai cara licik untuk menyerang tahanan itu. Nora sendiri belum pernah lihat langsung kekuatannya. Tapi kalau dia masih punya satu langkah untuk membalikkan keadaan, ini satu-satunya cara. Mendengar ucapan Nora, Cray mendesah pelan dan akhirnya bilang dengan pasrah, "Baiklah, tahanan yang kena penyegel khusus ya. Kalau gitu, aku bakal coba sekarang deh." Lalu Nora pun kembali berkata, "Ku beri tahu dengan cepat, ini tugas yang bahkan aku pun kesulitan. Orang itu sekarang bisa menolak segala macam gangguan. Bukan hanya dari sistem kota, tapi dari apapun. Alasannya belum dieksekusi itu bukan karena masih berguna, tapi karena memang tidak bisa dibasmi. Gampangnya, orang itu sama sekali tidak bisa dibunuh. Karena serangan apapun yang diarahkan kepadanya, kini tidak ada satupun yang mempan." Mendengar ucapan dan peringatan itu dari Putri Nora, Cray pun cuma tersenyum dengan santai sambil berkata seperti ini kepada Krahi, "Krahi, kamu ikut juga. Itu alasan aku ngajak kamu ke sini. Tentu saja, Magi yang dikurung lebih dalam daripadaku, kedengarannya memang cukup menarik." Krahi menyeringai dengan senyum yang kelihatan ramah tapi juga buas. Meski begitu, dibandingkan dengan si tahanan penyegel khusus itu, kekuatan Krahi masih selevel anak kecil. Beda dengan kekuatan Kaisar Petir, kekuatan orang itu bahkan tidak bisa dianalisis sedikit pun. "Aku akan beritahu staf penjara, hati-hati di sana. Sementara itu, aku akan main-main dengan Alicia." Singkat cerita, setelah Cray saat ini sudah tiba di dalam pintu gerbang dari penjara, maka penjaga dari penjara ini kini akhirnya langsung berkata kepada Cray, "Aku berani bilang, sejauh yang aku tahu, tidak ada orang lain yang datang ke sini sesering kamu." Mungkin aja sih. Aku juga sebenarnya nggak mau ke sini, tapi karena diminta, ya mau gimana lagi. Mendengar jawaban dari Cray, kepala penjara ini kini akhirnya langsung membalas, "Dan lagi, di kunjungan kedua kamu tiba-tiba jadi bangsawan. Lalu di kunjungan ketiga sekarang, kamu datang sebagai utusan yang mulia Putri Nora. Kariermu naik terus ya. Dan kali ini, bahkan Kaisar Petir pun ikut bersamamu. Tapi jujur saja, sampai sekarang pun aku masih tidak melihatmu sebagai orang hebat. Aku tetap jalan mengikuti staf penjara yang ngomong gitu tanpa basa-basi. Seperti biasa, penjara ini sepi banget. Suasananya hening, mencekam. Waktu aku terakhir ke sini, sempat ada pertarungan brutal antara penjaga penjara dan Krahi. Tapi sekarang nggak ada bekas-bekas kerusakan sama sekali." Cray yang penasaran lalu bertanya kepada penjaga, "Tempat ini sering kedatangan tamu?" "Jarang. Ada yang datang untuk membebaskan tahanan. Ada juga yang datang untuk menjebloskan orang ke sini. Yang terakhir itu sudah lama tidak ada. Terakhir kali yang kami masukkan ke sini adalah Kaisar Petir. Dan sebelum dia, ada ketua bandit terkuat di dunia yang akan kamu hadapi sekarang. Dua-duanya dikategorikan sebagai tahanan paling berbahaya. Padahal biasanya sistem kota ini cenderung lebih lunak dalam menilai tingkat bahaya tahanan." Mendengar itu, Kaisar Petir pun kini langsung memotong, "Aku sendiri sebenarnya tidak bahaya. Tapi kalau aku berhasil kabur, aku mungkin akan menghancurkan penjara ini untuk menolong Cole dan yang lainnya." Staf itu langsung memperhatikan Krahi dengan ekspresi syok. "Tapi, kalau teman-teman masa kecilku ada di situasi kayak gitu, mereka pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi aku nggak bisa komentar apa-apa," ucap Cray, "tapi hanya di dalam hati. Kali ini, sepertinya aku dibawa ke bagian yang beda dari sebelumnya. Kami berjalan di koridor bersih yang terasa kosong banget. Tapi makin lama, atmosfernya jadi makin tegang. Aku mulai melihat para prajurit mekanis berjaga. Sementara di dinding, terpasang deretan meriam yang langsung mengarah ke kami begitu kami melewati mereka. Bahkan bagian tempat Krahi dikurung dulu nggak seketat ini keamanannya.
siapa sebenarnya yang mereka tahan di sini. Setelah berjalan selama beberapa detik, akhirnya kami sampai di depan sebuah pintu besar berwarna hitam. Lalu staf itu pun mulai menjelaskan, tahanan yang dikategorikan sebagai penyegel khusus kali ini punya perlakuan unik. Waktu kami menangkap Kaisar Petir, kami menyiapkan ruangan khusus untuknya. Tapi kali ini, kami bahkan membangun satu lantai khusus hanya untuk tahanan ini. Atau dengan kata lain, kami telah menghabiskan sumber daya negara untuk dapat membuat satu ruangan khusus, supaya dia tidak bisa kabur. Aku membelalakan mata. Saat itu juga pintu terbuka tanpa suara. Di baliknya ada ruangan luas banget, mungkin sekitar 100 meter ke segala arah. Dekat pintu masuk, ada dinding kaca yang memisahkan area kami dari bagian utama ruangan. Jadi bisa lihat pemandangan di ruang sebelah. Dari tata letaknya, ini mirip dengan sel tempat Krahi dulu dikurung. Tapi yang ini lebih besar berkali-kali lipat. Di tengah ruangan yang kosong melompong, ada seorang pria yang mengambang. Dia terperangkap dalam sesuatu yang mirip kaca berbentuk belah ketupat. Entah kenapa, pemandangan itu bikin bulu kuduku merinding. Itu dia, tahanan terbaru kami. Dengan nama panggilan Sky, dia adalah magi paling berbahaya di dunia. Nggak seperti Krahi yang diikat rantai atau disiksa, pria itu tampak utuh. Aku nggak tahu benda seperti kristal yang mengurungnya itu apa, tapi yang jelas, ini bukan sel biasa. Staf penjara pun kini langsung menjelaskan. Dari luar kelihatannya keamanan di sini lemah, tapi kristal yang menahan Sky ini punya ketahanan fisik dan magis yang luar biasa. Selain itu, ada gravitasi tinggi di seluruh ruangan. Jadi, meskipun Sky sadar, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dan kalau gravitasi itu sampai ditembus, sistem penyerangan otomatis akan langsung menghabisinya. Kami harus pakai metode ini, karena di sekeliling Sky ada energi misterius yang bahkan sampai dengan sekarang masih belum bisa kami pahami. Mendengar penjelasan dari staf penjara, Krai pun langsung merespon, titik. Bersambung besok sore lagi cuy. Harusnya Sabtu libur karena ada Blue Lock 2 video berturut-turut, tapi ini bonus buat para penonton setia.